Di sini kami mengunjungi salah satu warisan budaya daerah Gorontalo yang masih ada hingga saat ini, yaitu makam Nani Wartabone. Sosok beliau dikenal sebagai pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah Gorontalo. Semangatnya dalam melawan penjajah menjadikan namanya selalu dikenang sebagai simbol keberanian dan cinta tanah air. Nani Wartabone lahir pada tanggal 30 April 1907 di Gorontalo. Sejak muda ia sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan dan semangat nasionalisme yang tinggi. Pada masa penjajahan Belanda, beliau aktif dalam berbagai gerakan perlawanan. Salah satu peristiwa penting yang dipimpinnya adalah proklamasi kemerdekaan di Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942, jauh sebelum Indonesia merdeka secara resmi. Peristiwa ini menunjukkan keberanian rakyat Gorontalo dalam memperjuangkan kebebasan dari penjajah. Perjuangan Nani Wartabone tidak hanya berhenti pada masa penjajahan Belanda, tetapi juga berlanjut saat Jepang berkuasa hingga masa kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Hingga kini, namanya diabadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda untuk terus mencintai bangsa dan menghargai perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Makam Nani Wartabone terletak di Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Tempat ini menjadi salah satu situs bersejarah penting di Gorontalo yang menyimpan jejak perjuangan seorang pahlawan nasional dalam melawan penjajahan. Lingkungan di sekitar makam tertata rapi dan memiliki suasana yang tenang, sehingga pengunjung dapat merasakan nuansa hikmat serta menghargai nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Makam Nani Wartabone bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga menjadi simbol penghormatan atas jasa besar beliau bagi bangsa Indonesia. Banyak masyarakat, pelajar, hingga wisatawan datang untuk berziarah, mengenang perjuangan beliau sekaligus belajar tentang sejarah perjuangan rakyat Gorontalo. Di tempat ini seringkali dilakukan kegiatan edukasi maupun peringatan hari-hari bersejarah sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan. Melalui keberadaan makam Nani Wartabone ini, generasi masa kini diingatkan bahwa kemerdekaan yang dirasakan saat ini merupakan hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan, serta melanjutkan semangat perjuangan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bangsa. Dalam upaya menggali lebih dalam sejarah perjuangan tokoh daerah, kami berkesempatan melakukan wawancara dengan salah satu cucu dari Nani Wartabone, yaitu Ibu Rendi Hulukati, yang merupakan keturunan dari anak beliau yang ketujuh. Melalui penuturan beliau, kami mendapatkan banyak kisah yang berharga yang tidak hanya memperkaya pengetahuan sejarah, tetapi juga memperlihatkan sisi kemanusiaan dari seorang tokoh besar yang selama ini lebih dikenal lewat perjuangannya. Dari hasil wawancara tersebut, kami mengetahui bahwa Nani Wartabone memiliki lebih dari satu rumah yang berkaitan dengan perjalanan hidupnya. Salah satu rumah yang dahulu pernah beliau tempati, kini telah beralih fungsi menjadi sebuah puskesmas. Puskesmas sekarang itu cuma hibah dari Nani itu. Ini tetap memiliki nilai sejarah yang penting karena menjadi saksi berbagai peristiwa dalam kehidupan beliau. Meskipun saat ini telah mengalami perubahan fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, terdapat pula rumah lain yang hingga kini masih dipertahankan dan dijadikan sebagai museum. Rumah inilah yang kami kunjungi secara langsung. Museum tersebut merupakan rumah asli peninggalan Nani Wartabone yang dikelola oleh cucunya sendiri, termasuk keluarga Ibu Rendi Hulukati. Di dalamnya tersimpan berbagai benda bersejarah seperti foto-foto lama, perabotan, serta dokumen yang berkaitan dengan kehidupan dan perjalanan beliau.
Berdasarkan penjelasan yang kami peroleh, pihak pemerintah sebenarnya pernah berkeinginan untuk mengelola rumah tersebut agar jadikan museum resmi. Akan tetapi, pihak keluarga memilih untuk tetap mengelolanya secara mandiri. Untuk dijadikan kantor camat karena waktu itu anak yang umur 3 ini itu saya ajak ke orang tua itu, dia kan dari militer, tentara. Di tahun 661 itu dia minta sama Kasat Nasution supaya dikasih pensiun saja karena sekarang sudah tidak ada lagi perang. Dia maunya anaknya ini bisa membangun daerah sendiri. Jadi dia camat pertama Suwawa. Keputusan ini diambil agar keaslian bangunan tetap terjaga, serta nilai emosional dan cerita-cerita yang diwariskan secara turun-temurun tidak hilang. Sejalan dengan itu, kehidupan Nani Wartabone sendiri tidak terlepas dari berbagai tantangan dan penderitaan. Dalam masa penjajahan, beliau pernah mengalami penangkapan dan penahanan karena aktivitasnya yang menentang kekuasaan kolonial. Selain itu, beliau juga mengalami penyiksaan sebagai bentuk tekanan. Meskipun berada dalam kondisi yang sangat berat, beliau tetap teguh pada pendiriannya dan tidak menyerah dalam memperjuangkan apa yang diyakininya benar. Kisah-kisah yang disampaikan oleh Ibu Rendi Hulukati memberikan gambaran bahwa Nani Wartabone bukan hanya seorang tokoh sejarah, tetapi juga seorang manusia yang memiliki ketabahan luar biasa. Ia tetap kuat dalam prinsipnya, meskipun harus menghadapi berbagai resiko, baik secara fisik maupun mental. Melalui wawancara dan kunjungan ini, kami memahami bahwa sejarah tidak hanya tersimpan dalam buku, tetapi juga hidup melalui tempat dan keluarga yang menjaganya. Keberadaan dua rumah peninggalan Nani Wartabone, satu yang kini menjadi puskesmas dan satu lagi yang dijadikan museum, menjadi bukti nyata bahwa jejak perjuangan beliau masih terus dikenang dan dilestarikan hingga saat ini.